Dunia modern menjual satu kebohongan besar kepada para pria. Kebohongan bahwa Anda harus mengendalikan segalanya untuk menjadi kuat. Anda harus mengendalikan karier Anda, pendapat orang lain, pasar saham, bahkan cuaca. Kita terobsesi dengan kontrol eksternal. Dan hasilnya, kecemasan yang merajalela, kelelahan mental, dan perasaan terus-menerus gagal. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa sumber kekuatan sejati datang bukan dari mengendalikan lebih banyak, tetapi dari mengendalikan lebih sedikit? Bagaimana jika ada satu hal dan hanya satu hal yang jika Anda kuasai, seluruh hidup Anda akan menjadi lebih sederhana, lebih kuat, dan lebih damai? Ini bukan teori motivasi. Ini adalah prinsip berusia 2000 tahun dari seorang budak bernama Epictetus. Sebuah rahasia yang hanya dipahami oleh segelintir pria paling tangguh dalam sejarah. Dalam 1 jam ke depan, saya akan membuka cetak biru mental ini untuk Anda. Tulis siap di komentar jika Anda siap berhenti menjadi budak keadaan dan mulai menjadi penguasa pikiran Anda. Lihatlah sekeliling Anda. Kita hidup di era informasi yang berlebihan. Setiap hari, pikiran kita dibombardir. Notifikasi dari ponsel, berita utama yang memicu kepanikan, tuntutan dari pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Kita seperti kapal tanpa kemudi di tengah badai, terombang-ambing oleh setiap gelombang eksternal. Kita mencoba meraih semua tali, mengendalikan setiap layar, tetapi kita malah semakin kelelahan dan tersesat. Inilah titik masuk emosional bagi 99% pria, perasaan kewalahan yang kronis. Perasaan bahwa tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, mereka tidak pernah benar-benar memegang kendali. Mereka mencoba mengubah dunia di sekitar mereka, tanpa menyadari bahwa mereka mengabaikan satu-satunya wilayah di mana mereka memiliki kedaulatan mutlak, pikiran mereka sendiri. Sebelum kita menyelam ke dalam solusi Epictetus, penting untuk mengakui masalah ini, rasakan beban ini. Akui bahwa strategi saat ini tidak berhasil. Hanya dengan begitu, Anda akan siap untuk menerima kebenaran yang radikal namun membebaskan. Blok 1. Penipuan kontrol eksternal. Mari kita mulai dengan membongkar ilusi terbesar. Sejak kecil, kita diajarkan untuk mengejar hasil, dapatkan nilai bagus, menangkan pertandingan, dapatkan promosi. Semua ini adalah target eksternal. Masalahnya, tak satu pun dari hal-hal ini sepenuhnya berada dalam kendali kita. Anda bisa belajar paling giat, tetapi dosen mungkin membuat ujian yang mustahil. Anda bisa berlatih paling keras, tetapi lawan Anda mungkin lebih baik pada hari itu. Anda bisa bekerja paling rajin, tetapi perusahaan mungkin melakukan perampingan. Mengejar hal-hal yang tidak bisa Anda kendalikan 100% adalah resep pasti untuk frustrasi. Pria yang kuat secara mental memahami ini. Dia tidak menyia-nyiakan energinya untuk mencoba mengatur angin. Sebaliknya, dia fokus pada pengaturan layarnya. Pergeseran fokus dari eksternal ke internal ini adalah langkah pertama yang membedakan amatir dari master. Blok 2. Wahyu Epictetus. Sekarang, mari kita masuk ke inti pelajarannya. Epictetus, yang hidup sebagai budak, memahami batasan kebebasan fisik lebih dari siapapun. Namun, ia menemukan sumber kebebasan yang tak terbatas. Ia membagi dunia menjadi 2 kategori yang jelas. Hal-hal yang dapat kita kendalikan dan hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Itu saja, ini disebut dikotomi kontrol. Apa yang tidak bisa kita kendalikan? Hampir semuanya. Tubuh kita akan menua, sakit, properti kita bisa hilang, reputasi kita tergantung pada persepsi orang lain, hasil dari tindakan kita. Apa yang bisa kita kendalikan? Hanya satu hal, pikiran kita. Lebih spesifik lagi, penilaian kita, pendapat kita, dan keputusan kita untuk bertindak. Pria biasa menghabiskan hidupnya mencoba mengubah daftar pertama yang panjang. Pria superior fokus untuk menguasai daftar kedua yang pendek. Ini bukan tentang pasrah. Ini adalah strategi tertinggi untuk efektivitas dan ketenangan. Blok 3. Mendefinisikan lingkaran kekuatan Anda. Bayangkan sebuah lingkaran kecil yang digambar di sekitar Anda. Di dalam lingkaran itu ada semua yang berada di bawah kendali langsung Anda. Pikiran Anda, persepsi Anda, pilihan Anda, keinginan Anda, keengganan Anda, integritas Anda. Ini adalah kerajaan Anda. Anda adalah raja absolut di sini. Di luar lingkaran itu ada segala sesuatu yang lain. Cuaca, ekonomi, apa yang dipikirkan bos Anda tentang Anda, lalu lintas, masa lalu, masa depan. Pria yang lemah terus-menerus mencoba menjangkau keluar lingkarannya.
mencoba memanipulasi hal-hal di luar sana. Dia marah karena hujan. Dia cemas tentang apa yang orang lain bisikkan. Dia stres tentang hasil kuartal berikutnya. Pria stoik sebaliknya mencurahkan seluruh energinya untuk menjaga ketertiban di dalam lingkarannya. Dia tahu bahwa jika kerajaannya di dalam teratur, dia dapat menghadapi kekacauan apapun di luar dengan kekuatan dan ketenangan. Blok 4. Energi mental adalah sumber daya terbatas. Pikirkan energi mental Anda seperti baterai ponsel. Setiap pagi Anda bangun dengan 100%. Setiap kali Anda khawatir tentang sesuatu di luar kendali Anda, komentar negatif di media sosial, kemungkinan resesi, apakah seseorang membalas pesan Anda menghabiskan sebagian dari baterai itu. Anda membuka aplikasi yang tidak perlu yang berjalan di latar belakang, menguras daya Anda. Pada siang hari, Anda sudah kelelahan secara mental, tidak mampu fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Kaum stoik mempraktikkan kebersihan mental yang radikal. Mereka secara sadar memilih untuk tidak menyia-nyiakan energi pada hal-hal di luar lingkaran mereka. Ini bukan karena mereka tidak peduli. Ini karena mereka sangat peduli untuk menggunakan energi mereka yang terbatas secara efektif. Mereka menutup aplikasi mental yang tidak perlu sehingga mereka memiliki daya penuh untuk keputusan, tindakan, dan respons mereka. Satu-satunya hal yang penting. Blok 5. CEO pikiran Anda. Seorang CEO yang baik tidak mencoba melakukan pekerjaan setiap karyawan. Dia tidak mencoba mengendalikan setiap detail kecil di lantai pabrik. Sebaliknya, dia fokus pada visi, strategi, dan keputusan tingkat tinggi. Dia mempercayai sistemnya. Anda adalah CEO dari pikiran Anda. Pekerjaan Anda bukanlah untuk mengendalikan setiap peristiwa eksternal. Itu mustahil. Pekerjaan Anda adalah mengatur respons internal Anda terhadap peristiwa-peristiwa itu. Ketika pasar saham jatuh, peristiwa eksternal, CEO yang buruk panik dan menjual semuanya. CEO yang baik, sang stoik, mengambil napas, meninjau strateginya, dan membuat keputusan yang rasional dari dalam lingkarannya. Dia tidak mengendalikan pasar, dia mengendalikan responsnya terhadap pasar. Pahami peran Anda. Berhenti mencoba menjadi operator panggilan tingkat rendah yang bereaksi terhadap setiap panggilan masuk. Naiklah ke posisi CEO. Fokus pada strategi internal Anda. Blok 6. Membingkai ulang kegagalan. Masyarakat kita mengajarkan kita untuk takut pada kegagalan. Kegagalan dilihat sebagai akhir dari jalan, sebuah tanda ketidakmampuan. Ini adalah perspektif yang lemah, karena sepenuhnya berfokus pada hasil eksternal. Seorang stoik tidak melihat kegagalan dengan cara ini. Bagi seorang stoik, satu-satunya kegagalan sejati adalah kegagalan karakter, bertindak tidak jujur, menyerah pada rasa takut, atau mengabaikan nalar. Gagal mendapatkan promosi bukanlah kegagalan, itu adalah hasil eksternal. Kegagalan sebenarnya adalah menjadi iri, pahit, atau menyalahkan orang lain sebagai akibatnya. Itu adalah kegagalan internal, sesuatu yang sepenuhnya berada dalam kendali Anda. Dengan memisahkan hasil dari usaha, Anda membebaskan diri Anda. Anda dapat memberikan 100% usaha Anda, mengetahui bahwa itulah satu-satunya hal yang dapat Anda kendalikan. Hasilnya, apapun itu, hanyalah data untuk langkah selanjutnya. Blok 7. Senjata persepsi. Epictetus berkata, bukan hal-hal yang mengganggu kita, melainkan penilaian kita tentang hal-hal itu. Ini mungkin ide paling kuat dalam seluruh filsafat stoik. Sebuah peristiwa itu sendiri netral. Hujan hanyalah H2O yang jatuh dari langit. Penilaian kitalah yang membuatnya hari yang buruk. Dipecat dari pekerjaan hanyalah berakhirnya sebuah kontrak kerja. Penilaian kitalah yang membuatnya menjadi bencana atau peluang. Ini berarti bahwa tidak ada yang dapat menyakiti Anda tanpa persetujuan Anda. Seseorang dapat menghina Anda, tetapi kata-kata mereka hanya menjadi menyakitkan jika Anda memilih untuk menafsirkannya sebagai penghinaan. Kekuatan untuk menafsirkan, untuk memberi makna, adalah superpower Anda. Pria yang menguasai persepsinya tidak bisa dipecahkan. Dia adalah alkemis mental, mampu mengubah timah penderitaan eksternal menjadi emas kebijaksanaan internal. Blok 8. Latihan benteng batin. Bagaimana Anda melatih otot persepsi ini? Kaum stoik memiliki latihan praktis yang disebut benteng batin. Setiap pagi, luangkan waktu sejenak untuk membayangkan tantangan yang mungkin Anda hadapi hari itu. Bos yang marah, klien yang sulit, kemacetan lalu lintas. Kemudian secara sadar, putuskan bagaimana Anda akan merespons dari dalam benteng Anda. Katakan pada diri sendiri,
Peristiwa eksternal ini mungkin terjadi. Itu di luar kendali saya. Tetapi respon saya, kesabaran, nalar, ketenangan, sepenuhnya ada di dalam kendali saya. Dengan melakukan pramediasi ini, Anda mempersiapkan diri. Anda tidak lagi bereaksi secara impulsif. Anda merespons dari posisi kekuatan dan persiapan. Anda membangun dinding mental di sekitar lingkaran kendali Anda, memperkuatnya setiap hari, sehingga ketika badai datang, Anda aman di dalam. Blok 9. Membedakan antara preferensi dan kebutuhan. Salah satu sumber penderitaan terbesar adalah mengubah preferensi menjadi kebutuhan. Anda lebih suka mendapatkan promosi, tetapi Anda tidak membutuhkannya untuk menjadi orang yang baik. Anda lebih suka orang lain menyukai Anda, tetapi Anda tidak membutuhkan persetujuan mereka untuk memiliki harga diri. Pria yang lemah mencampur adukkan keduanya. Ketika preferensinya tidak terpenuhi, dunianya runtuh karena ia telah salah mengartikannya sebagai kebutuhan. Pria stoik memiliki preferensi yang jelas. Dia lebih suka sehat daripada sakit, kaya daripada miskin. Tapi dia tahu bahwa satu-satunya hal yang benar-benar dia butuhkan adalah kebijaksanaan dan karakter yang baik. Hal-hal yang ada di dalam lingkarannya. Dengan membuat perbedaan ini, dia menjadi tangguh. Dia bisa mengejar tujuan eksternal dengan semangat, tetapi tanpa keterikatan yang putus asa. Jika dia berhasil, bagus. Jika tidak, dia tetap utuh karena kebutuhannya yang sebenarnya selalu terpenuhi. Blok 10. Seni persetujuan. Setiap kali Anda dihadapkan pada sebuah kesan, sebuah pikiran, sebuah perasaan, sebuah dorongan, Anda memiliki momen pilihan. Anda dapat langsung menyetujuinya. Ini mengerikan. Atau Anda dapat menahannya dan memeriksanya. Kaum stoik menyebut ini sebagai menahan persetujuan. Bayangkan Anda adalah penjaga gerbang sebuah kota. Tidak setiap pelancong diizinkan masuk. Anda harus memeriksa identitas mereka terlebih dahulu. Demikian pula, tidak setiap pikiran harus diizinkan masuk ke dalam benteng pikiran Anda. Ketika pikiran cemas muncul, bagaimana jika saya gagal dalam presentasi ini? Jangan langsung biarkan masuk. Tahan. Tanyai, apakah kegagalan berada dalam kendali saya? Tidak. Usaha saya? Ya. Jadi, alih-alih khawatir tentang kegagalan, saya akan fokus pada persiapan saya. Ini adalah disiplin mental tingkat tinggi. Ini adalah tindakan menjaga gerbang pikiran Anda, memastikan hanya pikiran yang rasional dan produktif yang diizinkan masuk. Blok 11. Kebebasan dari pendapat orang lain. Tidak ada yang menghabiskan energi pria lebih dari kekhawatiran tentang apa yang orang lain pikirkan. Kita mengubah pakaian kita, kata-kata kita, bahkan ambisi kita berdasarkan persepsi orang lain. Epictetus akan menganggap ini sebagai bentuk perbudakan tertinggi. Anda menyerahkan kunci kebahagiaan Anda kepada orang asing acak. Pikirkan betapa absurdnya hal ini. Anda menempatkan kesejahteraan emosional Anda di tangan seseorang yang tidak mengenal Anda, tidak peduli pada Anda, dan mungkin akan melupakan Anda dalam 5 menit. Pria stoik memahami bahwa reputasi berada di luar lingkarannya. Satu-satunya hal yang dapat dia kendalikan adalah karakternya. Fokuslah untuk menjadi orang yang baik, jujur, dan dapat diandalkan. Jika orang lain mengakuinya, itu bonus. Jika tidak, itu tidak relevan dengan nilai diri Anda. Kebebasan sejati adalah bertindak berdasarkan prinsip Anda sendiri, bukan berdasarkan tepuk tangan penonton. Blok 12. Praktik ketidaknyamanan sukarela. Untuk memperkuat kemampuan Anda dalam menangani hal-hal di luar kendali Anda, kaum stoik merekomendasikan untuk secara sengaja memaparkan diri Anda pada ketidaknyamanan ringan. Ini seperti vaksinasi terhadap kesulitan, mandi air dingin, berpuasa selama 1 hari, tidur di lantai sesekali, lakukan sesuatu yang sulit. Tujuannya bukan untuk menyiksa diri sendiri, tetapi untuk membuktikan kepada diri sendiri bahwa Anda dapat menahan ketidaknyamanan. Ketika Anda secara sukarela memilih kesulitan yang tidak disengaja kehilangan kekuatannya atas Anda belajar bahwa Anda lebih tangguh dari yang Anda kira. Ketika kehidupan nyata melemparkan tantangan, AC rusak, penerbangan ditunda, Anda tidak akan panik. Anda akan berpikir, saya pernah mengalami yang lebih buruk secara sengaja. Ini bukan apa-apa. Anda memperluas zona nyaman Anda dengan secara berkala melangkah keluar darinya. Blok 13. Aturan tentang hinaan. Hinaan adalah ujian sempurna dari penguasaan stoik Anda. Ingat, kata-kata itu sendiri netral. Hanya penilaian Anda yang memberi mereka kekuatan. Ketika seseorang menghina Anda memiliki beberapa pilihan. Opsi pertama, pilihan yang lemah.
adalah menjadi marah dan defensif, membuktikan bahwa penilaian mereka benar-benar memengaruhi Anda. Opsi stoik adalah melihatnya secara objektif. Jika apa yang mereka katakan benar, maka itu bukan hinaan, itu adalah umpan balik. Anda harus berterima kasih kepada mereka karena telah menunjukkan kelemahan yang dapat Anda perbaiki. Jika apa yang mereka katakan salah, mengapa harus marah? Itu hanya kebisingan, kesalahan informasi. Seperti seseorang yang mengatakan 2 tambah 2 sama dengan 5. Anda tidak akan marah, Anda hanya akan mengenali kesalahan mereka. Dengan cara ini, Anda menjadi kebal terhadap hinaan. Anda mengambil kekuatan dari penyerang dan menyimpannya untuk diri sendiri. Blok 14. Visualisasi negatif, premeditatio malorum. Ini adalah alat stoik yang kuat lainnya. Alih-alih berpikir positif secara membabi buta, luangkan waktu untuk merenungkan apa yang bisa salah. Bayangkan kehilangan pekerjaan Anda. Bayangkan mobil Anda mogok. Bayangkan proyek penting gagal. Sekali lagi, tujuannya bukan untuk menjadi pesimis, tetapi untuk mempersiapkan diri dan menghargai apa yang Anda miliki. Pertama, ini menghilangkan sengatan kejutan jika hal-hal buruk benar-benar terjadi. Anda sudah memikirkannya. Kedua, ini menumbuhkan rasa syukur. Setelah merenungkan kehilangan pekerjaan Anda akan merasa lebih bersyukur memiliki pekerjaan hari ini. Dengan secara berkala mengunjungi skenario terburuk dalam pikiran Anda membuat diri Anda lebih tangguh terhadapnya dan lebih menghargai masa kini. Anda belajar bahwa bahkan dalam skenario terburuk, Anda akan baik-baik saja karena Anda masih mengendalikan pikiran Anda. Blok 15. Amor fati, mencintai takdir Anda. Ini adalah puncak dari praktik stoik. Ini bukan hanya menerima apa yang terjadi, tetapi benar-benar merangkul dan mencintainya. Apapun yang terjadi, baik atau buruk, katakan pada diri sendiri, inilah yang saya butuhkan. Kehilangan pekerjaan? Ini adalah kesempatan yang saya butuhkan untuk memulai bisnis saya sendiri. Ditolak? Ini adalah kesempatan yang saya butuhkan untuk membangun ketahanan emosional. Ini adalah pola pikir yang paling kuat karena mengubah setiap rintangan menjadi bahan bakar. Tidak ada yang terbuang. Setiap peristiwa, setiap kemunduran, setiap tantangan adalah bagian dari jalan Anda. Dirancang untuk membuat Anda lebih kuat. Pria yang mempraktikkan amor fati tidak bisa dihentikan. Dia tidak hanya bermain dengan kartu yang dibagikan kepadanya. Dia mencintai setiap kartu itu karena dia tahu dia bisa memenangkan permainan apapun dengannya. Blok 16. Fokus pada proses, bukan hadiah. Dalam setiap pengejaran, ada proses yang Anda kendalikan dan ada hasilnya yang tidak Anda kendalikan. Pria yang cemas terobsesi dengan hasilnya. Dia terus-menerus memeriksa skor, bertanya-tanya apakah dia akan menang. Pria stoik jatuh cinta dengan prosesnya. Seorang penulis stoik tidak terobsesi dengan apakah bukunya akan menjadi buku terlaris. Dia terobsesi untuk menulis halaman terbaik yang dia bisa hari ini. Seorang atlet stoik tidak terobsesi dengan medali emas. Dia terobsesi untuk melakukan setiap latihan dengan sempurna. Dengan memfokuskan semua energi Anda pada proses, pada tindakan saat ini yang berada dalam kendali Anda mencapai 2 hal. Pertama, Anda secara dramatis meningkatkan kemungkinan hasil yang baik. Kedua, Anda menemukan kepuasan dan kedamaian dalam pekerjaan itu sendiri, terlepas dari hasilnya. Anda menang bahkan sebelum permainan berakhir. Blok 17. Jurnal Stoik. Ini bukan buku harian tentang perasaan Anda. Ini adalah buku catatan pelatihan. Setiap malam, luangkan waktu 5 menit untuk meninjau hari Anda. Tanyakan pada diri sendiri 3 pertanyaan. 1. Apa yang saya lakukan dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip saya? 2. Apa yang saya lakukan dengan buruk, di mana saya bereaksi secara emosional atau mencoba mengendalikan yang tidak dapat dikendalikan? 3. Apa yang bisa saya lakukan lebih baik besok? Proses ini adalah tentang akuntabilitas diri. Ini seperti menonton rekaman permainan untuk melihat kesalahan dan keberhasilan Anda. Ini mempertajam kesadaran diri Anda. Anda mulai melihat pola dalam perilaku Anda. Anda melihat di mana Anda secara konsisten menyia-nyiakan energi. Jurnal adalah cermin yang memaksa Anda untuk jujur pada diri sendiri. Ini adalah alat penting untuk mengubah teori stoik menjadi praktik nyata. Blok 18. Menerapkan stoikisme dalam hubungan. Hubungan adalah tempat di mana prinsip-prinsip ini diuji paling berat. Anda tidak dapat mengendalikan pasangan Anda. Anda tidak dapat mengendalikan perasaan mereka, suasana hati mereka, atau tindakan mereka. Mencoba melakukannya adalah jalan menuju konflik dan kebencian.
Apa yang bisa Anda kendalikan? Tindakan Anda sendiri. Anda bisa menjadi pendengar yang baik. Anda bisa sabar. Anda bisa komunikatif. Anda bisa menetapkan batasan yang sehat. Fokuslah untuk menjadi pasangan terbaik yang Anda bisa, terlepas dari bagaimana mereka merespons. Ketika konflik muncul, jangan fokus pada memenangkan argumen, hasil eksternal. Fokus pada pemahaman dan komunikasi dengan hormat, proses internal. Ini memindahkan dinamika dari perebutan kekuasaan ke kemitraan kolaboratif. Blok 19. Stoikisme di tempat kerja. Kantor modern adalah ladang ranjau bagi pikiran yang tidak terlatih. Politik kantor, tenggat waktu yang tidak masuk akal, kolega yang tidak kompeten, semuanya berada di luar kendali Anda. Pria biasa mengeluh tentang hal-hal ini. Dia menyalahkan bosnya, rekan kerjanya, perusahaannya. Dia menjadi korban. Karyawan stoik adalah seorang profesional. Dia fokus pada lingkarannya. Dia tidak bisa mengendalikan tugas yang diberikan kepadanya, tetapi dia bisa mengendalikan kualitas pekerjaannya. Dia tidak bisa mengendalikan gosip di kantor, tetapi dia bisa memilih untuk tidak berpartisipasi. Dia melihat setiap tantangan bukan sebagai gangguan, tetapi sebagai kesempatan untuk melatih kebajikan. Kesabaran dengan klien yang sulit, keadilan dalam berurusan dengan bawahan, keberanian dalam menyuarakan pendapat yang beralasan. Dia menjadi pulau ketenangan dan kompetensi di lautan kekacauan. Blok 20. Warisan seorang stoik. Apa gunanya semua ini? Ini bukan hanya tentang merasa lebih baik atau menjadi lebih produktif. Ini tentang membangun kehidupan yang memiliki makna dan tujuan, terlepas dari keadaan eksternal. Warisan pria stoik bukanlah kekayaan atau ketenaran yang dia kumpulkan. Hal-hal itu bisa hilang. Warisannya adalah contoh yang dia berikan. Dia menunjukkan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa adalah mungkin untuk hidup dengan keberanian, ketenangan, dan integritas, bahkan di dunia yang kacau. Dia menjadi mercusuar, sumber kekuatan yang stabil bagi keluarganya, teman-temannya, dan komunitasnya. Dengan menguasai dunia internalnya, dia memberikan dampak yang jauh lebih besar pada dunia eksternal daripada yang pernah dia bisa dengan mencoba memanipulasinya secara langsung. Ini adalah paradoks kekuatan stoik. Dengan melepaskan kendali atas segalanya, Anda mendapatkan pengaruh atas hal-hal yang benar-benar penting. Jadi, inilah kebenarannya, sesederhana dan sedalam itu. Satu-satunya hal yang perlu Anda kendalikan adalah pilihan Anda untuk menerapkan penilaian yang benar pada setiap peristiwa. Itulah kuncinya. Bukan uang, bukan status, bukan kekuatan atas orang lain, hanya kemampuan untuk mengatur pikiran Anda sendiri. Kekuatan sejati bukanlah tentang menaklukkan dunia luar, itu tentang menaklukkan lanskap batin Anda. Setiap kali Anda merasa cemas, frustrasi, atau marah, tanyakan pada diri sendiri. Apakah saya fokus pada sesuatu di dalam atau di luar lingkaran kendali saya? Jawabannya akan selalu memandu Anda kembali ke jalan kekuatan. Anda sekarang memiliki cetak biru yang sama, yang digunakan oleh kaisar, jenderal, dan seniman terhebat dalam sejarah. Anda adalah bagian dari kelompok elit yang memahami bahwa kebebasan sejati adalah keadaan pikiran. Terima kasih telah menginvestasikan waktu Anda untuk mempertajam senjata terpenting Anda, pikiran Anda. Jika video ini memberi Anda nilai, berlangganan dan aktifkan notifikasi karena perjalanan kita untuk membangun pria yang lebih kuat baru saja dimulai. Sekarang untuk pertanyaan terakhir di komentar. Apa satu hal di luar kendali Anda yang akan Anda lepaskan mulai hari ini?